Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gilang Bagus Prasojo, NIM 2018 182. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Yang pertama, sumber daya manusia SDM atau Human Resource ada dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Yang kedua, sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Pengertian kedua tersebut mengandung aspek kualitas sumber daya manusia dalam arti jumlah penduduk yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja yang tersedia dan diberikan untuk berproduksi. Pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan ini sangat penting yang bisa meningkatkan SDM manusia tersebut. Salah satunya meningkatkan kualitas hidup manusia seperti jasmani, rohani, dan kejuangan maupun kualitas kehidupan yang seperti di mana perumahan dan pemukiman yang sehat. Meningkatkan kualitas SDM yang produktif. Meningkatkan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek yang berwawasan luas. Meningkatkan peranata yang meliputi kelembagaan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan SDM tersebut. Masalah ketenagakerjaan. Secara umum, masalah ketenagakerjaan di Indonesia terkait dengan keterbatasan daya serap perekonomian dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang harus terus mengalami peningkatan. Masalah ini sudah ada jauh sebelum ramai aksi protes tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan. Masalah klasik ketenagakerjaan di Indonesia. Pendidikan yang pertama penyebabnya adalah tidak meratanya kualitas standar pengajar atau rendahnya kualitas calon tenaga kerja. Yang kedua, keterampilan. Dengan mengantongi keterampilan tertentu dapat menjadi nilai tambah bagi para tenaga kerja yang dapat bersaing mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, PHK. PHK karyawan bisa terjadi karena banyak hal, diantaranya perusahaan belit, peleburan ialah pengurangan karyawan, pemisahan, atau perusahaan tersebut tidak menerima tenaga kerja di perusahaan. Yang keempat, persebaran tenaga kerja kurang merata. Di Pulau Jawa sendiri masih menjadi sasaran bagi warga luar pulau untuk mengadu nasib dan mencari penghasilan ataupun pekerjaan yang lebih baik. Hal ini tentu berdampak pada tidak meratanya pembangunan dan pengembangan sumber daya di daerah lain. Penggolongan tenaga kerja. Contohnya penggolongan tenaga kerja penuh. Orang digolongkan bekerja penuh jika selamanya 1 minggu bekerja 35 jam atau lebih. Yang kedua, setengah pengangguran. Orang digolongkan setengah pengangguran jika selama 1 minggu bekerja kurang dari 35 jam. Yang ketiga, setengah pengangguran kritis.
orang digolongkan istilah pengangguran kritis jika selama 1 minggu bekerja kurang dari 14 jam. Permasalahan tenaga kerja. Yang pertama, kurangnya sesuai kemampuan tenaga kerja dengan pekerjaannya. Kurang sesuainya kemampuan tenaga kerja dengan pekerjaannya. Yang kedua, rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja. Yang ketiga, kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja. Yang keempat, waktu kerja tidak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Yang kelima, hubungan kerja yang kurang harmonis. Yang keenam, kesejahteraan dan kesehatan pekerjaan yang sangat pekerja dalam tenaga kerja asing. Penduduk usia kerja dan angka kerja. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja di Indonesia mengalami kenaikan dari 201,19 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 203,97 juta orang pada Agustus 2020. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Sebagai besar penduduk usia kerja yaitu 67,77% atau sekitar 138,22 juta orang, merupakan angkatan kerja yang terdiri dari 128,45 juta penduduk bekerja dan 9,77 juta orang pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,36 juta orang dibandingkan Agustus 2019. Seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga meningkat 0,24% poin dibandingkan Agustus 2019. Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja, baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai pengangguran. Berdasarkan jenis kelamin pada Agustus 2020, TPAK perempuan naik sebesar 1,32% poin, sementara TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,84% poin. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pembawaan, saya mohon maaf dan terima kasih.